Shalom, ketemu lagi kita di program Intim dengan Allah. Hari ini hari Jumat 27 Januari 2023. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan yang pada hari ini, Jumat 27 Januari 2023, berjudul Setia Menanti Janji Allah. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini
terdapat pada Kejadian 41 sampai dengan Kejadian 42. Dengan perhatian khusus pada Kejadian 41 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Namun sebelumnya, mari kita juga membaca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ketika kita membaca sebagian dari Kejadian 12 ini, mungkin kita bertanya dalam hati kita apa hubungannya dengan Kejadian 41 sampai dengan 42. Dan hal ini adalah wajar karena melibatkan begitu banyak perbedaan. Orangnya berbeda, lokasinya berbeda, dan waktunya berbeda. Di dalam Kejadian 12, Tuhan beracara dengan Abraham. Sedangkan di dalam Kejadian 41 dikisahkan mengenai Yusuf, cicit Abraham dari Yakub. Di dalam Kejadian 12 di atas, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, membuat namanya masyhur, dan Abraham akan menjadi berkat. Salah satu penggenapan janji Tuhan ini terjadi ribuan tahun kemudian, yaitu melalui Yesus Kristus yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Tetapi dalam Kejadian 37 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 25, Kejadian 39, dan Kejadian 40, kita dapat melihat penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya, hampir dibunuh, dijual sebagai budak, dan berakhir di rumah Potifar. Di rumah Potifar, kehidupan Yusuf sedikit membaik sampai akhirnya dia difitnah dan dipenjara. Dalam situasi Yusuf, mungkin kita akan mudah mempertanyakan eksistensi Allah dan janji-janjinya. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Tuhan akan memegang janjinya atau tidak? Karena yang kelihatan oleh mata kita bertolak belakang dengan janji Tuhan. Tetapi Yusuf tetap memelihara sikap hati yang benar. Ia tidak tawar hati walau di dalam penjara. Dan juru minuman yang pernah dibantu Yusuf melupakannya selama 2 tahun. Di dalam Kejadian 41 ayatnya yang ke-14, Yusuf dikeluarkan dari penjara dan diperhadapkan pada Firaun. Firaun kemudian menceritakan mimpinya, dan oleh karena roh Allah memenuhi Yusuf, ia dapat mengartikan mimpi Firaun. Kisah selanjutnya dari kehidupan Yusuf dapat dibaca di dalam Alkitab. Kemudian, di dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 8, Yusuf mengungkapkan rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu bahwa akan ada kesukaran besar yang dapat mengancam kehidupan umat manusia, termasuk kehidupan keturunan-keturunan Abraham, yaitu angkatan Yakub dan anak-anaknya. Tetapi rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Janjinya untuk membuat keturunan Abraham menjadi besar, rancangan silsilah untuk hadirnya juru selamat tidak akan mungkin gagal. Penggenapan janji-janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Allah memiliki sifat, karakter, atau atribusi yang setia. Allah itu setia dan Allah tidak mungkin tidak setia. Manusia bisa berubah setia. Awalnya setia, kemudian menjadi tidak setia. Tetapi Allah tidak. Allah akan tetap setia. Allah tetap setia sekalipun kita sedang berada di dalam penderitaan. Dari apa yang dialami Yusuf, kita dapat belajar bahwa mungkin saja ada kondisi-kondisi di mana kita merasa menderita dan merasa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Alkitab membuktikan bahwa jika Tuhan sudah berjanji, maka Ia akan menepatinya karena Ia yang menjanjikannya adalah setia. Kemudian kita juga harus menyadari dan menerima bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita
adalah untuk kebaikan, bukan untuk kesukaan kita secara pribadi. Oleh karena itu, mari kita dapat menenangkan diri kita, lalu kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Begitu banyak janji yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita, orang-orang percaya. Pertanyaannya adalah, seberapa setia kita di dalam menanti penggenapan janji Allah? Caranya, waktunya adalah yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini. Yang mengingatkan kami untuk kami dapat setia menaati janji Allah. Berkatilah setiap kami dengan hikmat dan kekuatan yang kami perlukan ya Tuhan, untuk kami dapat tetap setia di dalam menanti penggenapan janji Allah atas hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami, ketika kami membaca Kejadian 41 sampai dengan Kejadian 42 secara mandiri, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk keluarga kami maupun orang-orang yang kami kenal saat ini, yang sedang menanti janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dan kekuatan yang diperlukan, sehingga mereka dapat menantikan penggenapan janji Tuhan dengan setia dan bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.